warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri, Rizky Maulana. Sebelah saya Reza Fernanda, saya Nurdili, saya Alvin Alafanta. Kami di sini akan menjelaskan tentang peninggalan kolonial Belanda yang ada di Banda Aceh, yaitu Masjid Raya Baitur Rahman. Darling, don't you know what you are? Yeah, baby, you are. Yeah, baby. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, I'll be angel. Tomorrow comes and goes before you know. Masjid Raya Baitur Rahman pertama kali dibangun pada tahun 1612 oleh Sultan Iskandar Muda, salah satu raja terbesar dalam sejarah Kesultanan Aceh. Pada masa itu, Aceh adalah salah satu kekuatan Islam yang sangat disegani di Nusantara, bahkan menjadi salah satu pusat pendidikan Islam di Asia Tenggara. Masjid ini dibangun sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial serta menjadi simbol kejayaan Islam di Aceh. Gaya arsitektur awal masjid ini mencerminkan kebesaran Kesultanan Aceh dengan ciri khas seni arsitektur tradisional Islam setempat. Masjid ini bukan hanya sebuah bangunan ibadah, tetapi juga menjadi saksi bisu peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajahan Belanda, serta bagaimana kolonialisme Belanda mempengaruhi perkembangan fisik dan simbolisme masjid ini. Terkait terutama dalam konteks Aceh sebagai wilayah yang pernah menjadi pusat keutamaan Iskandar Muda serta sebagai salah satu daerah yang paling keras melawan kolonialisme terutama yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia adalah sistem kepenjajahan di mana kekuasaan asing menguasai wilayah dan masyarakat lokal untuk kepentingan ekonomi, politik, dan budaya mereka. Di Aceh, perlawanan terhadap Belanda berlangsung lebih lama dibandingkan dengan wilayah lainnya di Nusantara. Sejak awal invasi Belanda pada tahun 1873, Aceh dikenal gigih dalam mempertahankan kemerdekaannya. Salah satu peristiwa yang penting dalam kolonialisme di Aceh adalah Perang Aceh pada tahun 1873 sampai 1904 yang melibatkan perlawanan sengit dari rakyat Aceh baik dari kalangan sultan maupun ulama. Belanda melalui invasi Aceh dengan dalih menganggapkan kedaulatan mereka di seluruh Hindia Belanda. Aceh dengan Kesultanan Islam yang kuat dianggap sebagai ancaman karena hubungan Aceh yang kuat dengan Kesultanan Ottoman dan negara-negara Islam lainnya. Konflik ini berujung pada Perang Aceh yang berlangsung selama lebih dari 3 dekade. Perang ini menandai salah satu perlawanan terbesar terhadap kolonialisme di Indonesia dengan korban besar di kedua belah pihak. Belanda mengerahkan segala upaya untuk menyatukan Aceh, termasuk strategi defisit impera pecah belah, namun semangat perlawanan rakyat Aceh tetap kuat. Di tengah-tengah pergaulan tersebut, Masjid Raya Baitur Rahman memiliki posisi yang sangat penting dalam sejarah Aceh. Masjid ini pertama kali dibangun pada masa kejayaan Kesultanan Aceh, tepatnya sekitar tahun 1292 Masehi oleh Sultan Alaluddin Johan Muhamsyah menurut salah satu versi, pada tahun 1612 oleh Sultan Iskandar Muda menurut versi lainnya. Masjid ini menjadi simbol kekuatan spiritual, intelektual, dan sosial masyarakat Aceh serta pusat kebudayaan dan perlawanan. Pada tanggal 10 April 1873 dalam invasi Belanda pertama ke Aceh, Masjid Raya Baitur Rahman dibakar oleh pasukan kolonial. Tindakan ini memicu kemarahan besar di kalangan masyarakat Aceh yang kemudian melancarkan perlawanan yang sengit. Pembakaran ini juga merupakan simbol penghinaan terhadap agama dan budaya yang ada di Aceh yang sangat mengakar pada Islam. Perlawanan ini dipicu oleh penghancuran masjid yang
Setelah berhasil menaklukkan Aceh, Belanda kemudian membangun kembali Masjid Raya Baitur Rahman pada tahun 1879 sebagai upaya meredakan perlawanan rakyat Aceh dan menciptakan citra bahwa mereka menghormati agama Islam. Namun pada awalnya masyarakat Aceh menolak untuk beribadah di masjid tersebut karena dianggap sebagai simbol kekuasaan Belanda. Lambat laun, masyarakat mulai menggunakan masjid ini kembali dan hingga kini Masjid Raya Baitur Rahman tetap menjadi pusat keagamaan dan kebanggaan Aceh, yang menyebabkan jatuhnya banyak korban di pihak Belanda, termasuk Panglima Perang Belanda Mayor Jenderal Johan Herman Rudolf Kohler yang tewas beberapa hari setelah serangan itu. Arsitektur dan perkembangan Masjid Raya Baitur Rahman. Secara arsitektural, masjid ini mencerminkan pengaruh gaya Mughal yang sangat kentara dengan kemiripan yang bisa dilihat dengan Taj Mahal di India. Masjid ini awalnya hanya memiliki satu kubah, namun pada berbagai tahap perluasan ditambahkan beberapa kubah dan menara. Hingga saat ini masjid ini tersebut memiliki total 7 kubah besar dan menara utama setinggi 53 meter yang dikelilingi oleh setempat menara tambahan di halaman. Renovasi besar di akhir dilakukan setelah tsunami 2004 yang menyebabkan kerusakan luas di seluruh Aceh. Tetapi Masjid Raya Baitur Rahman berdiri kokoh menjadi simbol keteguhan masyarakat Aceh dalam menghadapi bencana. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat ibadah, tapi juga merupakan monumen sejarah yang merefleksikan perlawanan rakyat Aceh terhadap kolonialisme serta semangat juang mereka mempertahankan identitas dan budaya mereka. Pada masa ini, Masjid Raya Baitur Rahman menjadi salah satu destinasi wisata religi utama di Banda Aceh, yang menarik pengunjung dari dalam dan luar negeri yang ingin melihat langsung warisan sejarah dan arsitektur yang megah ini. Secara keseluruhan, kolonialisme Belanda di Aceh dan sejarah Masjid Raya Baitur Rahman saling terkait erat. Masjid ini bukan hanya menjadi simbol keagamaan, tapi juga lambang perlawanan kemerdekaan dan semangat kebangsaan Aceh yang tidak pernah padam dalam menghadapi penjajahan. Perang Aceh dan kehancuran masjid. Masjid ini memiliki peran penting ketika Aceh mulai menghadapi tekanan dari Belanda yang ingin memperluas kekuasaannya di wilayah Sumatera. It's a blacked out blur, but I'm pretty sure it ruled. Damn, last Friday night, yeah, we danced on tabletops. Now we took too many shots. Think we kissed, but I forgot. Last Friday night, yeah, we maxed our credit cards and get kicked out of the bar, so we hit the boulevard. Last Friday night, we went streaking in the park, skinny dipping in the dark, then had a menage a trois. Sejak awal abad ke-19, Belanda sudah berusaha keras untuk menaklukkan Aceh karena letaknya yang strategis di jalur perlayaran Selat Malaka. Upaya ini memuncak dalam Perang Aceh yang dimulai pada tahun 1873, salah satu perang terlama dan paling berdarah dalam sejarah penjajahan Belanda di Nusantara. Selama serangan pertama Belanda pada tahun 1873, Masjid Raya Baitur Rahman menjadi pusat perlawanan rakyat Aceh. Tentara Belanda di bawah komando Masjid Raya Baitur Rahman memiliki luas area sekitar 16.000 meter persegi dan mampu menampung hingga 13.000 jemaah. There's a stranger in my bed. There's a party. Kematian Jenderal Kohler dalam pertempuran di dekat masjid memperburuk situasi bagi Belanda karena tidak hanya gagal menaklukkan Aceh secara cepat, mereka juga mendapatkan perlawanan sengit dari rakyat yang bersatu padu dalam mempertahankan tanah mereka. Perang Aceh berlangsung selama lebih dari 3 dekade, menjadi salah satu episode paling berduka dalam sejarah kolonial Belanda di Indonesia. Damn, last Friday night, yeah, we danced on tabletops. Now we took too many shots. Think we kissed, but I forgot. Last Friday night. Selama masa kolonial, Masjid Raya Baitur Rahman menjadi tempat berkumpulnya masyarakat Aceh dalam berbagai kesempatan, baik untuk kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial politik. Masjid ini berfungsi sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme, di mana rakyat Aceh terus menjaga semangat jihad melawan Belanda. Pada masa pendudukan Belanda, banyak tokoh-tokoh penting pergerakan nasional yang menjadikan masjid ini sebagai tempat bernaung dan menggalang kekuatan untuk melawan penjajah.
Jenderal Johann Hermann Rudolf Kohler melancarkan serangan ke Banda Aceh. Dalam prosesnya, masjid ini terbakar. Kehancuran Masjid Baitur Rahman tersebut menjadi pukulan besar bagi rakyat Aceh, karena masjid bukan hanya simbol keagamaan, tetapi juga simbol identitas dan kemerdekaan mereka. Tindakan Belanda menghancurkan masjid ini semakin membangkitkan semangat perlawanan rakyat Aceh. It's Friday night, and we dance on tabletops. Now we took too many shots. Dan pasca tsunami 2004, Masjid Raya Baitur Rahman juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam sejarah modern Aceh, terutama setelah tragedi tsunami 2004 yang meluluhkan sebagai besar wilayah Aceh. Di tengah kehancuran besar, Masjid Raya Baitur Rahman telah tetap berdiri kokoh dan selamat dari tanjakan gelombang tsunami. Keajaiban ini semakin menguatkan status masjid sebagai simbol keutamaan spiritual dan harapan bagi rakyat Aceh yang selamat dari bencana tersebut. Setelah tsunami, masjid ini menjadi pusat bagi upaya bantuan kemanusiaan dan pemulihan Aceh. There's something about the way the street looks when it's just rained. There's a glow off the pavement. You walk me to the car, and you know I wanna ask you to dance right there in the middle of the parking lot. Yeah. Oh yeah. We're driving down the road. I wonder if you know I'm trying so hard not to get caught up now, but you're just so cool. Run your hands through your hair, absent-mindedly making me want you. And I don't know how it gets better than this. You take my hand and drag me head first, fearless. And I don't know why, but with you I dance in a storm in my best dress, fearless. So baby, drive slow till we run out of road in this one-horse town. I wanna stay right here in this passenger seat. You put your eyes on me in this moment now, capture it, remember it. 'Cause I don't know how it gets better than this. You take my hand and drag me head first, fearless. And I don't know why, but with you I dance in a storm in my best dress, fearless. Well, you stood there with me in the doorway, my handshake. I'm not usually this way, but you pull me in and I'm a little more brave. It's the first kiss, it's flawless, really something. It's fearless. Oh, yeah. 'Cause I don't know how it gets better than this. You take my hand and drag me head first, fearless. And I don't know why, but with you I dance in a storm in my best dress, fearless. 'Cause I
Masjid ini juga memiliki peran penting setelah kemerdekaan Indonesia pada masa pasca kolonial. Masjid Raya Baitur Rahman tetap menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial bagi masyarakat Aceh. Pada akhir abad ke-20, masjid ini terus diperluas dan direnovasi, menambah jumlah kubah dan menara yang menjadi ciri khas bangunan ini. Renovasi besar-besaran dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru ketika masjid ini diperluas untuk menampung lebih banyak jamaah dan mempercantik tampilan arsitekturnya. I was a liar, I gave in to the fire. I know I should have fought it, at least I'm being honest. Feel like a failure, cause I know that I failed you. I should have done you better, cause you don't wanna lie. And I know she gives you everything, but boy, I couldn't give it to you. And I know that you got everything, but I got nothing here without you. So one last time, I need to be the one who takes you home. One more time, I promise after that I'll let you go. But I don't care if you got hurt in your heart. All I really care is you wake up in my arms. One last time, I need to be the one who takes you home. I don't deserve it, I know I don't deserve it, but stay with me a minute, I swear I'll make it worth it. Can't you forgive me, at least just temporarily? I know that this is my fault, I should have been more careful. And I know she gives you everything, but boy, I couldn't give it to you. And I know that you got everything, but I got nothing here without you, baby. So one last time, I need to be the one who takes you home. One more time, I promise after that I'll let you go. Baby, I don't care if you got hurt in your heart. All I really care is you wake up in my arms. One last time, I need to be the one who takes you home. I know I should have fought it, at least I'm being honest. But stay with me a minute, I swear I'll make it work again. Cause I don't wanna be without you. So one last time, I need to be the one who takes you home. One more time, I promise after that I'll let you go. Baby, I don't care if you got hurt in your heart. All I really care is you wake up in my arms. One last time, I need to be the one who takes you home. One last time, I need to be the one who takes you home. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Pink flamingos in the pool. I smell like a mini bar. DJ's passed out in the yard. Bobby's on the barbecue. Miss a hickey or a bruise. Pictures of last night ended up online. I'm screwed. Oh well. It's a blacked out blur, but I'm pretty sure it ruled. Damn. Last Friday night, yeah, we danced on tabletops. Now we took too many shots. Think we kissed, but should have fought it. At least I'm being honest. Feel like a failure, cause I know that I failed you. I should have done you better, cause you don't wanna lie. And I know she gives you everything, but boy, I couldn't give it to you. And I know that you got everything, but I got nothing. Cerita tentang Herman Kohler yang ditembak di Aceh adalah bagian dari sejarah perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajahan Belanda.
Herman Kohler merupakan seorang perwira tinggi Belanda yang menjabat sebagai Panglima Militer selama Perang Aceh. Pada 14 April 1873, pasukan Belanda di bawah komando Kohler melakukan serangan pertama mereka di wilayah Kesultanan Aceh yang dikenal sebagai Perang Aceh I. Tujuan Belanda adalah untuk menaklukkan Aceh dan menguasai daerah strategis tersebut. Namun, perlawanan rakyat Aceh sangat kuat, dipimpin oleh para ulama. Satu, kami pamit undur diri dan saya Rizky Maulana. Saya Reza Karnasa. Saya Nurdili. Saya mengucapkan terima kasih.